Halo Tribun, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Untuk Tribuners, kita mulai dengan berita pertama. Pengadilan Negeri Ambon eksekusi rumah warga di Gunung Malintang. Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi rumah dan tanah di Gunung Malintang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 23 November 2021. Eksekusi rumah itu berawal dari sengketa antara penggugat Kunco Rohandaya dan yang tergugat Yani Saimima. Pantauan tribunambon.com, di lokasi, aparat gabungan TNI Polri mulai mengamankan lokasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sejak pukul 08.20 waktu Indonesia Timur. Sejam kemudian, barulah proses eksekusi mulai dilakukan, di mana warga mulai membantu mengeluarkan perabotan rumah milik Yani Saimima sebelum mobil ekskavator menghancurkan bangunannya. Kuasa hukum penggugat Rosjen Alvaris menyatakan proses perkara ini sudah disidangkan sejak tahun 2015. Eksekusi kali ini hanya satu rumah saja milik Yani Saimima dan rumah milik mantan Gubernur Maluku Saleh Latukonsina tidak dilakukan eksekusi. Selama proses eksekusi ini berlangsung, tidak ada kendala apapun di lapangan. Rumah saya ada 5 berapa hektar semuanya nih, Bu? Ya, sebenarnya luasnya 2.382, kurang lebih seperti itu. Hektar ya. Bu sudah pernah mediasi dengan pihak-pihak ini? Sudah, yang namanya Armani itu kan keteguran. Iya. Dari setelah putusan sebagai kuasa hukum kota, saya ajukan permohonan eksekusi. Iya. Setelah ajukan permohonan eksekusi, dilakukan Armani, yang artinya teguran. Jadi panggil pihak-pihak, tapi mereka tidak pernah datang. Bu, ini kan ada satu rumah yang kenapa mantan gubernur ini nggak dieksekusi, Bu? Kalau untuk objek sengketa yang satu itu, mantan gubernur, itu bukan kewenangan kita, kewenangan itu dari atas kebijakan dari penggugat prinsipal. Oh, penggugat Pak Kun, ya. Pak Kuncoro itu ya, Pak? Ya, sebenarnya memang harus dieksekusi, tapi untuk sampai kenapa itu saya tidak tahu. Cuma saya ditelepon bahwa pasalnya jangan dieksekusi, itu saja. 268 personel gabungan diterjunkan, proses eksekusi lahan di Gunung Malintang Ambon berjalan aman. Eksekusi lahan di Gunung Malintang, Kelurahan Hatipe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berjalan aman terkendali. Setidaknya 268 personel gabungan TNI Polri yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi lahan tersebut. Pantauan tribunambon.com, di lapangan, pengamanan dilakukan sejak pukul 8.20 waktu Indonesia Timur. Eksekusi baru dilangsungkan 1 jam kemudian. Tidak ada perlawanan atau kericuhan yang terjadi di lapangan saat eksekusi berlangsung. Warga setempat bahu-membahu untuk mengeluarkan perabotan rumah sebelum akhirnya mobil ekskavator menghancurkan bangunan tersebut. Kabak Ops Polresta Ambon AKP Teddy menyebutkan proses eksekusi berjalan dengan lancar meski ada adu mulut namun bisa diselesaikan. Seperti yang diberitakan Tribuners, eksekusi rumah oleh Pengadilan Negeri Ambon itu berawal dari sengketa antara penggugat Kunco Rohandaya dan tergugat Yani Saimima. Kuasa hukum Rosjen Alvaris menyatakan proses perkara ini sudah disidangkan sejak 2015 antara kliennya Kunco Rohandaya dan Yani Saimima dengan beberapa kawannya yang juga menempati lahan seluas kurang lebih 2.382 meter persegi itu. 8 personil gabungan TNI Polri. 200 bro? 68 gabungan TNI Polri. Gabungan TNI Polri ya. Sejauh ini jalannya gimana, Pak? Ada perlawanan atau? Ya kita alhamdulillah Tuhan kegiatan berjalan dengan lancar, tidak ada perlawanan yang nampak ya, tidak ada perlawanan yang terlihat. Kita laksanakan imbauan kamtipmas untuk termohon semua memahami. Pak, tadi saya lihat sempat ada perlawanan tadi kan? Nah, itu cuma memasukkan saran saja. Oh, iya. Jadi masukkan saran bagaimana dari
pihak panitera dan pihak pemohon. Jadi tadi mau meluruskan, ya, sudah selesai disampaikan. Silakan kalau memang ada yang mau berproses nanti ya di pengadilan semua. Sementara itu Tribunnews, rumah mantan Gubernur Maluku Saleh Latukonsina tidak ikut dibongkar. Saimima sebut ini tidak adil baginya. Salah seorang pemilik bangunan yakni Saimima protes petugas pengadilan yang membongkar bangunan rumahnya. Dia menilai eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Ambon atas suruhan dari pemilik lahan Kuncoro Handaya sangat tidak adil. Pasalnya, hanya rumah miliknya sendiri yang dibongkar, padahal di atas tanah sengketa seluas 2.382 meter persegi itu juga berdiri bangunan lainnya. Rumah milik mantan Gubernur Maluku, almarhum Saleh Latukonsina salah satunya. Diakuinya, sebelum proses putusan maupun eksekusi, memang ada teguran dan mediasi oleh kuasa hukum Rosjen Alvaris dengan sejumlah pemilik lahan dan bangunan. Namun, dari semua yang dipanggil dari dirinya yang datang langsung dan berbicara secara baik-baik. Tidak hanya itu, dirinya juga sudah membawa uang untuk melakukan pembayaran kepada pemilik lahan yang memenangkan perkara tersebut, dalam hal ini Kuncoro Handaya. Hanya saja waktu pembayaran kala itu diakuinya ditolak oleh kuasa hukumnya, dikarenakan harus membayar kontan tidak boleh dicicil. Dengan begitu dirinya beranggapan bahwa pemilik lahan Kuncoro Handaya tidak memiliki hati dan pilih kasih dalam proses eksekusi ini. Jadi tidak adil Pak ya? Padahal beta sendiri saja yang berusaha untuk bayar. Yang lain saya ada usaha untuk bayar ke Kuncoro. Ke Kuncoro ini yang punya tanah katanya. Iya. Hah? Jadi beta saja yang berusaha untuk bayar, tapi tidak pada eksekusi beta saja yang dieksekusi. Yang lain ini kan saya. Kalau dong minta hari kenapa beta sih bisa? Itu aja. Jadi saya ngadil sebenarnya. Ini gubernur punya juga kemarin dong bilang masuk kena eksekusi. Tapi hari ini tidak termasuk, berarti kan pilih-pilih. Ya sudah lah, mau bagaimana? Mungkin dong pejabat kan? Bapak. Anggota. Ada kebijakan yang diambil. Baik Tribunnews, kita ke berita olahraga. Turnamen futsal di Ambon, Sahabat FC pecundangi Vico 16. Menjadi salah satu tim unggulan dalam turnamen futsal Nasdem di Ambon, Sahabat FC langsung tampil impresif saat bertanding kontra Vico 16. Pertandingan tersebut berlangsung pada Selasa 23 November 2021 sore di lapangan futsal Waiheru Sports Center, Waiheru, Kota Ambon. Mendapat bola pertama, Vico 16 mencoba untuk menekan pertahanan Sahabat dengan melakukan serangan di menit-menit awal. Namun, keasikan menyerang justru membuat Sahabat FC yang unggul lebih dulu atas Vico 16. Pertahanan Sahabat yang rapat membuat Vico kesulitan untuk merangkai serangan maupun tembakan dari jarak jauh. Bahkan pada babak pertama, Vico 16 dipermalukan dengan skor telak 5-0 dengan begitu mudah. Di babak kedua, Sahabat menambah keunggulan menjadi 9-0 hingga 3 menit menjelang berakhirnya pertandingan. Sementara itu Tribunnews, Vico 16 menambah 1 gol hiburan di penghujung laga dan membuat skor akhir menjadi 9-1. Dengan demikian, Vico 16 harus tersingkir dari kompetisi tahunan tersebut. Sementara Sahabat FC berhasil mengamankan 1 tiket menuju 36 besar kompetisi futsal Nasdem itu. Tribunnews dari Kota Ambon, kita ke Kabupaten Buru. Jelang HUT Polairut ke-71, Polres Pulau Buru gelar donor darah gratis.
Menyambut hari ulang tahun ke-71 Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut 1 Desember 2021, Polairut Polres Pulau Buru menggelar donor darah gratis. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Aula Endra Dharma Laksanama Polres Pulau Buru pada Selasa 23 November 2021. Korhumas Polres Pulau Buru Aibda MYS Jamaludin mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang dari 35 orang pendaftar. Dia melanjutkan aksi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di Pulau Buru. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar sama-sama untuk menyumbangkan darah kepada orang lain. Kegiatan sosial itu turut dihadiri Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja, Wakapolres Pulau Buru Kompol Jani Periunusa, Kasat Polairut Polres Pulau Buru Ibda Jafri Manuhua, Pama Polres Pulau Buru Ibda Charles Lengitan. Dengan mendonorkan darah Anda, berarti Anda sudah membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Ayo masyarakat Kota Namlea, mari sama-sama kita donor darah, kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hidup Polair, selamat ulang tahun yang ke-71. Dari Kabupaten Buru kita ke Kabupaten Maluku Tengah, kartu vaksin jadi syarat perjalanan. Capaian vaksinasi di Maluku Tengah diharapkan terus meningkat. Kartu vaksinasi telah menjadi syarat tambahan bagi pelaku perjalanan. Pemerintah Maluku Tengah sendiri mendukung sertifikat vaksin COVID-19 sebagai salah satu syarat masyarakat bepergian. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Obat-obatan Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Darwin Lesi. Lesi mengatakan apabila sertifikat vaksinasi jadi syarat wajib perjalanan akan meningkatkan jumlah warga mengikuti vaksinasi COVID-19. Sehingga bisa mempercepat pemerintah dalam menyelesaikan target vaksinasi bagi semua sasaran. Pihaknya, kata dia, juga akan memperbanyak sentra-sentra vaksinasi di sejumlah tempat yang mengakomodir pergerakan masyarakat dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Diketahui vaksinasi dosis pertama di Maluku Tengah saat ini mencapai 78.516 dari target 332.537 jiwa. Sementara vaksinasi dosis kedua baru mencapai 32.696 jiwa. Capaian itu, kata Lesi, meningkat dari hari sebelumnya berkat bantuan dari aparat TNI dan Polri. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk hari ini, edisi 23 November 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Jeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa besok dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.